baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita lanjutkan dengan kajian yang insyaallah akan kita sebarkan, akan kita tebarkan manfaat ini dengan tafsir Al-Quran yang sudah kita lalui bersama. Di kajian sebelumnya kita membahas surat An-Naba, yaitu surat dari awal juz ke-30, yaitu juz Amma. Tayyib. Alhamdulillah, yang sebagaimana kita telah ketahui dan telah kita ucapkan bahwasanya seakan Allah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seakan telah merangkum 29 juz ataupun juz yang 30 yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, baik penamaan suratnya, baik titik dan letak ayat-ayat itu semuanya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para ulama, bukan, itu amrun tauqifi. Semua Allah yang mengaturnya melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga alhamdulillah yang kita bahas juz ke-30 seakan itu merupakan rangkuman dari seluruh Al-Qur'an. Kita telah membaca An-Naba yang artinya berita yang sangat besar. Sampai mana kalau tidak salah, Ustaz? Ayat apa? Yang sudah dibahas. Yang dibahas waja'alnan nahara ma'asha. Thayyib. Di sini awalnya saya ketahui kita bahas pertama halafu ana kada tapi nyawan awak ini, makanya masih bingung merangkai kata-kata karena kebetulan dari Jawa sampai sekarang masih meriap dingin awak. Mudahan sembuh, doakan. Amin ya rabbal alamin. Amma yatasaalun, sudah kita tahu bahwasannya kenapa mereka itu bertanya-tanya dengan suatu kabar yang pasti akan datang itu. Kabar akan akhirat. Naam. Yang dimana mereka alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu ada yang mengiyakannya, ada yang mengatakan itu adalah suatu berita bohong, dongeng saja. Yang dimana saya pernah ucapkan di minggu kemarin bahwa keimanan itu menjadi salah satu penetap akan kebenaran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kalla saya'lamun, mereka akan ketahui. Summa kalla saya'lamun, mereka pasti akan ketahui. Di dalam ini ucapan itu siapa, kapan, yang dimana kita nggak tahu bagaimana hidup itu berjalan, tapi kita tahu kemana arah kita itu hidup, kalau tidak kepada suatu proses yang dinamakan kematian. Di saat itulah sebelum dia mati, fabasurakal yawma hadid, Allah tampakkan akhirat itu akan seperti apa bentuknya. Tayyib. Nah, di sini mulai ada pendekatan Sang Khalik pencipta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar kepada kita untuk mendekatkan pikiran kita bahwa hari yang akan datang itu, hari akhirat itu pasti ada. Kenapa seperti itu? Karena yang kita tahu bahwasanya bumi ini ada penciptanya, ada tuannya. Yang dimana kita sudah setelah sesaat kita lahir, bumi itu yang kita tempati, yang alhamdulillah kita hidup di sini. Siapa yang ngatur itu? Bukan kita. Bukan orang yang mengaku Tuhan, baik Fir'aun ataupun yang lainnya, enggak. Sudah disediakan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tanah, yaitu bumi yang menjadi tempat yang cocok untuk dihidupi oleh manusia. Begitu pula itu gunung-gunung yang sudah kami jelaskan juga bahwa seakan menjadi pasak bagi bumi tadi. Wa khalaqnakum azwaja, dan seakan setelah bumi begitu indahnya yang bisa kita bisa menjalani proses kehidupan itu dengan adanya autad, yaitu pengokoh dari bumi itu adalah gunung. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sosok pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan itulah kita yatanasalun, kita menjadi kebudayaan ataupun menjadi suatu, Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah. Semangat. Baik. Setelah kita tahu bahwa kita ada laki-laki dan ada perempuan,
dengan hubungan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Naam, Allah ciptakan kasih sayang di hubungan yang penuh keberkahan tersebut. Baik. Setelah itu Allah katakan lagi wa ja'alna naumakum subata. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita itu proses yang daruri, yang pasti kita tidak akan bisa lepas dari itu, yaitu tidur. Makanya kehidupan itu ada dua hal, ada dua warna kehidupan tadi, yaitu al-harakah was sukun, gerak dan juga diam. Tanpa ini tidak akan bisa hidup. Maka dari itu ketika para saintistik ataupun para pemikir apa tujuan adanya tidur itu, bahkan ketika kita tolak tidur itu dengan berbagai macam cara, kita pasti akan tertidur. Untuk apa? Subatan, untuk menjadi penguat di saat merefresh tubuh ini. Sehingga ketika kita berkegiatan setelah kita tidur, kegiatan itu dengan nyaman, dengan fresh badan, karena disitulah kehidupan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia. Ayo sekarang, ada enggak yang bisa menolak itu? Enggak ada yang bisa. Di ucapan-ucapan tadi menentukan bahwasanya ini loh Tuhan yang telah mengatur dirimu sedemikian rupa sehingga kita bersama menjadi orang yang Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah, yang bisa menjalani lembar-lembaran hidup tadi. Wa ja'alna al-laila libasa, dan begitu pula Allah ciptakan malam untuk menjadi seakan penutup. Maksudnya apa? Di sini tempat istirahat. Libasan. Naam. Di saat ketika kita itu di tempat yang kurang nyaman ataupun yang tidak aman, nah seakan di malam hari itu kita bisa menutup diri kita dari orang-orang yang mengancam kita juga bisa. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala jadikan siang hari itu untuk menjadi hari yang tepat untuk mencari rezeki, mencari kehidupan. Nah, sampai sini ya? Ya kan kemarin? Oke, sekarang setelah itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Allah lanjutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan telah aku jadikan kepada kalian yaitu langit yang 7 lapis. Nah, di sini mulai akar ataupun logika ini tidak sampai. Gimana sih? Apa yang dimaksudkan oleh Allah ini? Oke, yang tadi yaitu akan bumi yang alhamdulillah tempat yang cocok untuk hidup. Adanya gunung sebagai pasak, adanya pasangan di setiap makhluk, adanya tidur, adanya malam, adanya siang. Oke, kita bisa saksikan dengan baik. Lantas sekarang ketika Allah mengatakan adanya 7 lapis langit yang ada di atas kita, maka di situ nalar logika manusia itu mengungkap misteri tadi dengan cara yang bermacam-macam sesuai dengan zamannya. Maka dulu mengatakan ulama itu, 7 lapis langit yang dimaksud itu adalah 7 planet. Di antaranya bumi, matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Sampailah pada saat itu, kenapa? Karena ilmu pengetahuan pada era itu, di ulama masa itu adalah planet yang diketahui hanya ada 7. Maka kita di era yang sekarang kita melihat alhamdulillah dengan penelitian para pakar, kita melihat bahwasanya planet bukan hanya satu, banyak sekali. Bahkan ribuan, bahkan miliaran atau triliunan planet yang ada. Sehingga apakah Al-Quran itu salah? Jawabannya tidak pernah salah. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah. Begitu pula Al-Kaun, yaitu alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka tidak mungkin adanya sedikit pun kesalahan yang berkontradiksi antara Al-Quran dengan ciptaan Allah ketika Al-Quran membahas akan ciptaan itu. Maka di sini subhanallah ulama mengatakan bahwasanya langit itu beda, planet itu beda.
mengatakan dari Al-Qur'an dalam ucapan Allah dalam Al-Qur'an, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sesungguhnya telah aku ciptakan, aku hiaskan langit dunia ini dengan banyaknya planet-planet yang tujuannya untuk menghiasi akan indahnya langit itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ketika coba kita lihat dari pakar-pakar di NASA ataupun yang lainnya, ketika tata ruang luar angkasa itu luar biasa, kita akan terlihat bahwasanya manusia di planet bumi ini hanya sebutir debu di luasnya angkasa. Kita lihat bahwasanya ada Bima Sakti dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Antum kalau tidak percaya silahkan lakukan ataupun tanya di Google ataupun di YouTube, buka sebagaimana luasnya ruang angkasa, yang dimana ini tidak akan kontradiksi dengan ucapan Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran itu, Naam, was-sama banainahu bi'aidin wa inna lamusi'un. Sesungguhnya aku yang telah ciptakan, dengan kekuasaanku aku ciptakan langit tersebut, dan aku akan selalu meluaskannya. Maka dengan ucapan itu ternyata betul ulama-ulama ataupun para pakar-pakar luar angkasa itu, mereka juga mengatakan ternyata luar angkasa itu tumbuh dan akan selalu tumbuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika membahas akan keajaiban dan kebesaran makhluknya Allah, ya Allah, kita akan melihat kita kecil sekali. Coba ada sekali-kali antum tuh berangkat naik pesawat, antum lihat ke bawah itu bahwa sampit tuh kecil. Ataupun antum berada di perahu sana, antum akan melihat bahwa dirimu hanyalah sekecil, mungkin tidak sampai dari sebutir dari debu yang ada. Sehingga antum tahu nggak, semua yang ciptakan itu Allah. Dan ketika Allah yang ciptakan, nggak ada sedikit pun cacat dan ketimpangan di situ. Coba deh kita lihat tuh matahari, bulan, bumi yang katanya bergerak di rotasinya. Kalau seandainya itu kebetulan mungkin sudah amburadul. Coba deh kita lihat baik-baik itu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran kita. Bahkan kita, ya Allah, kita biarkan begitu saja, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan subhanallah, kita akan menikmati keindahan dari tumbuhan itu, ataupun manfaat dari protein yang ada di buah itu, ataupun vitamin-vitamin yang ada di buah itu, tanpa kita ketahui bagaimana cara itu semua. Semuanya disetting oleh Allah, sehingga kita hanya bisa menikmatinya saja. Kalau nggak percaya, coba deh antum tuh ke hutan sana, antum tangkap burung punai satu di lahan-lahan itu, antum akan pegang bahwa ya Allah, burung itu gemuk sekali. Sedangkan kadang hewan yang kita pelihara justru itu yang kurus dan bahkan penyakitan. Siapa yang ngasih makan burung-burung itu kalau nggak Allah? Dan ya Allah, burung itu dia begitu nyamannya, di pagi hari, di malam hari dia akan tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Di siang harinya burung itu tidak hanya bertengger di sarangnya, melainkan dia akan mencari sesuatu, mencari kebutuhannya. Dan coba lihat, semuanya tercukupi akan kebutuhan itu. Tapi ada di antara kita kadang yang lebih baik dari burung, diberikan akal sehat, tapi kita selalu kebingungan akan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ditakut-takuti terus. Yang menakuti siapa? Pikiran sendiri. Yang menakuti diri itu bukan keadaan kita, enggak, melainkan diri sendiri. Sehingga kita tertekan akan itu, tidak maju-maju. Nggak ada ceritanya burung itu kenyang kecuali keluar dari rumahnya. Maka subhanallah, fantashiru fil ardh. Lah juga kita seperti itu. Ketika satu jalan pun tertutup, bukan rezeki kita akan selesai, enggak. Akan ada pintu terbuka untuk kita di jalan lainnya. Kapan rezeki itu akan tertutup? Ketika wallah ajal kita sudah datang. Kalau seandainya ajal kita tidak datang, wallah kita tidak akan mati. Kita tidak akan mati kecuali satu butir yang ditakdirkan untuk kita makan akan masuk dulu ke tubuh kita, baru kita akan meninggal. Nah, sehingga apa kata Rasulullah? Wallah, kata Rasulullah, seandainya orang itu bisa bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah itu akan ringankan hidupnya dia sebagaimana ringannya hewan-hewan yang ada di hutan sana. Maksudnya bagaimana Habib? Dia itu burung-burung yang akan terbang dengan sendirinya dan kembali kepada keluarganya dengan tercukupi semua kebutuhannya. Nah, makanya kembali lagi rasa damai, rasa tenang, rasa senang itu akan jiwa. Tanpa jiwa ini kita mungkin akan selalu terikat dengan suatu problem. Baik problem rumah tangganya, problem usahanya, problem segala-galanya. Tapi ketika kamu tahu bahwasanya kamu gak sendiri. Kamu diciptakan adalah sosok yang begitu dicinta oleh Tuhanmu. Kamu punya Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Sampai dikatakan di sini semua. Kalau tidak percaya antum lihat, cek itu bagaimana keindahan buminya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang semua itu telah cukupi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai anak Adam, wahai hambaku, aku yang menciptakan segala hal ini. Baik yang di buminya maupun yang di langitnya, maupun yang dalam airnya dan seterusnya. Dan aku tidak pernah kesulitan untuk mengatur sedemikian rupa. Tiba-tiba kamu takut kepada aku, takut tidak makan, takut tidak kebagian satu potong roti yang aku berikan kepadamu. Maka subhanallah, hanya untuk urusan roti aja apakah Allah tak mampu? Sedangkan Allah mampu menciptakan dunia dan isinya. Makanya di situ kadang at-tafakkur, kita itu menggunakan intelijen kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan logika kita itu untuk bagaimana menyentuh keagungan Allah di makhluknya. Itu lebih baik daripada ibadah gerakan kita kadang melebihi berkali-kali lipat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya di setiap perputaran hari itu, di setiap ciptaan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ingin berpikir. Nah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. La ilaha illallah, mereka yang mampu untuk menggunakan logikanya untuk berzikir, lisannya untuk berzikir. Dengan apa logika berzikir? Zikir itu apa? Zikrullah, ingatan yang disambungkan kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah alhamdulillah kita orang beriman. Berarti harus dong kita tanam itu bahwa ya Allah, saya adalah orang Islam yang alhamdulillah lahmi wa dami, yaitu darah daging saya terikat dengan keimanan itu bahwasanya tidak ada siapapun di yang ada di bumi ini kecuali Allah adalah Tuhannya. Naam. La ilaha illallah. Setelah itu coba kita lihat, wa ja'alna sirajan wahaja. Allah katakan dalam Al-Quran, melanjutkan dari bagaimana Allah berikan 7 lapis langit. Dan di situ ada hadis Nabi yang menerangkan bahwasanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, tahu-taunya Nabi itu menceritakan bahwasanya langit-langit itu punya pintu. Lantas pintunya di sebelah mana, Habib? Kebingungan. Maka apa yang terjadi? Di sini kita dipaparkan ataupun diberikan 2 jalan. Jalan yang pertama adalah keimanan yang mengucapkan sehingga dia akan membenarkan. Maka saya membenarkan. Disitulah pembeda antara orang beriman dengan tidak beriman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alladzina yu'minuna bil ghaib. Disinilah pembeda. Apa itu? Mereka yang beriman kepada hal yang gaib, yang tidak bisa dijamah, yang tidak bisa dipikir, yang tidak bisa dipelajari, hal yang gaib. Maka saat itu kenapa dia membenarkan? Kalau seandainya ini ada, ini kopi, lah ini air, saya ngomong ini air, satunya ngomong ini air, gak ada bedanya antara saya dengan beriman dengan dia yang belum beriman. Tapi karena saya yakin bahwasanya Tuhan saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada saya bahwasanya bahwa Allah adalah Maha Benar, Rasulullah adalah zat, adalah sosok yang dilahirkan oleh Allah tanpa cacat sekalipun.
Nah, dan beliau tidak pernah mengucap kecuali kebenaran. Sehingga saya benarkan dulu. Nanti akan ada saatnya pembuktian itu benar. Dulu orang-orang antum, kakek moyang atau 200 tahun yang lalu nggak pernah melihat kuman. Kuman tuh kecil. Tiba-tiba karena ada suatu penelitian mengatakan kuman itu ada, tapi nggak kelihatan. Lah sekarang saya tanya, orang yang meniadakan kuman itu, apakah menunjukkan kuman itu nggak ada atau hanya pikiran saja? Pasti karena pikirannya saja, kumannya tetap ada. Di saat nantinya ada alat untuk membuktikan, oh kuman itu ada. Dengan apa namanya? Bukan teleskop, mikroskop. Terlihatlah apa itu bentuk dari kuman itu, mau tidak mau, oh pembuktinya ternyata ada. Dan suatu saat kita akan melihat bahwa pembuktian dari apapun yang diucapkan oleh Allah pasti benar. Sehingga orang-orang itu yang dulunya membohongi, yang dulunya tidak mengakui akan tersipu, akan merasa malu dan menyesal sebesar-besarnya karena kejadian itu ternyata ada. Nah, makanya Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah, ilmu haqiqah itu, wah kok situ nanti aja. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan sungguh telah aku jadikan siraj. Siraj itu adalah nama dari matahari. Matahari siraj. Naam. Wahajan. Wahajan artinya dua arti, yaitu mutala'li. Naam. Dengan mutawaqqid. Wahajan artinya matahari yang bersinar. Ketika Anda mengatakan az-zahabu wahaj atau mutawahhaj, artinya emas yang bersinar. Itu seperti apa namanya? Ya, bersinar. Mutawaqqid artinya panas. Jadi syarat dari matahari itu dua hal, yaitu memberikan dampak panas karena sinar UV tadi dengan cahaya yang terpantulkan akan itu. Kalau bulan dalam Al-Quran tidak digambarkan siraj, melainkan nur. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Waja'alal qamar fihinna nuran wasyamsa munira. Artinya apa? Karena bulan memantulkan cahaya, cuman tidak panas, seperti itu. Nah, itu semua bukti dari bagaimana kuasa Allah. Nah, telah menjadikan bagaimana planet-planet itu dengan berbagai macam karakternya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan sungguh telah aku turunkan kepada kalian minal mu'sirat ma'an sajjaja, yaitu dengan sesuatu hal sehingga terjatuhnya hujan yang bergerimis. Oke. Di sini coba lihat apa tatobuknya, apa kaitannya setelah Allah memberikan kita pengetahuan akan matahari itu yang panas itu dan bercahaya itu dengan adanya sesuatu yang menurunkan hujan. Ya kalau tidak, tak lain dan tak bukan yang alhamdulillah sesuai dengan apa bisa ditolak ukurkan oleh logika kita, oleh penelitian kita dengan turunnya hujan. Banyak orang mengatakan, oh hujan turun begitu saja dari langit. Jawabannya enggak kayak gitu. Karena alhamdulillah kita nih di alam al-ma'ash, yaitu di suatu di bumi ataupun di suatu kehidupan yang tidak akan lepas dari suatu sebab. Sebab kamu pintar apa? Belajar. Sebab kita kenyang apa? Ya makan. Sebab hujan itu turun apa? Nah, di sini dikatakan oleh Allah, wa anzalna, dan telah kami turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat itu adalah apa? Kiasan dari sosok gadis
yang sudah matang umurnya sehingga di hari-hari turunnya haid. Karena haid tidak bisa ditunda ketika turun. Ketika masanya datang dia akan turun. Nah, yang membuktikan apa? Bahwasanya kita tahu bahwa proses turunnya hujan itu yang kita tahu akan membutuhkan bagaimana sinar matahari yang membuat uapan yang ada di lautan sana. Matahari ketika panas, nah, ada 3 tahap di sini. Yang pertama, ya karena ini juga penelitian, turunnya hujan ada 3 tahap. Yang pertama evaporasi. Namanya apa? Proses terjadinya hujan dimulai dari tahap evaporasi, yaitu sinar matahari membuat berbagai air di permukaan bumi itu menghangat. Ya Allah, betul ya Allah. Ternyata engkau telah memberikan clue-nya 1400 tahun lalu lamanya. Yang sebelum sains, ulama fisika, ulama apapun itu belum bisa menjamah itu, engkau telah menjelaskannya kepada kami ya Allah. Sinar matahari membuat berbagai macam air di permukaan bumi itu mulai menghangat, seperti air laut dan air sungai dan danau. Setelah air itu menghangat, air itu akan berubah menjadi uapan air dan menguap ke udara sampai ke langit. Oke, naik berarti ini. Setelah itu apa? Air itu akan terkumpul di langit dan ditampung oleh awan. La ilaha illallah. Kemudian terjadi kondensasi, yaitu peristiwa berubahnya air menjadi kristal es di awan. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, wa ja'alna wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Air yang dingin Allah turunkan di sana dengan tidak sembarang tidak sembarang awan, karena awan itu tidak semuanya menurunkan hujan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran seakan gadis yang sudah saatnya turun haid. Tidak semua gadis pada saat itu haid. Tapi ketika sudah darah itu sudah terpenuhi, maka turunlah dengan sendirinya. Begitu pula di sini dikatakan apa? Nah, awan akan terlihat dan menjadi sangat berat, dan awan tak akan dapat lagi menampung air, maka perlahan air dari awan itu mencair dan jatuh ke daratan. La ilaha illallah, sedetail itu Allah menjelaskan. Makanya ketika antum itu membahas dan mempelajari Al-Quran, niscaya Allah akan membuka segenap apapun ilmu yang ada di dunia ini. Nah, makanya subhanallah, ketika orang meneliti akan Al-Quran, maka ketika penelitian itu dari diri yang begitu dalam, keikhlasan yang begitu mendalam, niscaya dia akan terpukau akan keindahan Islam dan pasti masuk Islam. Nah, makanya Dr. Zakir Naik itu mengatakan apa? Semua isi Al-Quran 80% itu benar. 80% dalam Al-Quran isinya benar. Lantas Habib, yang 20% seperti apa? Yang 20% ini belum bisa dibuktikan secara sains. Apakah itu benar atau tidak? Kenapa? Karena penelitian yang ada pada saat ini kemampuannya tidak bisa membuktikan itu. Paham? Nah, jadi sekarang kalau sudah 80% itu benar, maka pastinya 20% itu benar. Walaupun sains belum bisa membuktikan belum bisa membuktikan di era ini. Cuman mungkin ketika sudah adanya perkembangan keilmuan, nanti 10 tahun, 100 tahun ke depannya akan terlihat bahwasanya Al-Quran bukanlah firman, bukanlah karangan dari orang, melainkan firman dari sosok yang telah menciptakan dunia dan isinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Setelah itu barulah turunlah air, sehingga Allah mengatakan linukhrija bihi habban wa nabata. Allah Subhanahu wa taala telah berikan sebab dari turunnya air itu apa? Habban wa nabatan, yaitu biji-bijian dan juga penghijauan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala muliakan kita bersama dengan menikmati indahnya alam ini melewati proses yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, tumbuhlah tumbuhan tadi dengan begitu suburnya. Maka dari situ Allah katakan setelahnya wa jannatin alfafa.
Sehingga dari saking rindangnya, dari saking banyaknya tumbuhan itu, sehingga seakan mereka itu mutamasik, saling berpegangan. Dan subhanallah itu betul terjadi. Kenapa Habib? Kalau antum melihat, dan ini pembuktian bagi mereka ulama-ulama yang menjelaskan dengan ini, bahwasanya tumbuhan itu satu dengan yang lainnya terikat. Bukan di atas, melainkan di bawah. Akar-akar itu akan bersentuhan satu dengan yang lainnya. Ketika satu tumbuhan itu kurang nutrisi, maka dibantu oleh tumbuhan yang lainnya dengan mentransfer nutrisi-nutrisinya kepada tumbuhan-tumbuhan yang lain yang lebih membutuhkan itu. Ya Allah. Shadaqallahul aliyul azim. Nah, sudah sekarang itu tujuan Allah membahas akan ini semua yang bisa kita jangkau dengan daya pikir kita. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan kepada apa yang menjadi topik utama di ayat ini, di surat ini, yaitu kabar yang besar. Allah baru katakan inna yaumal fasli kana miqata. Setelah kamu tahu bagaimana dahsyatnya aku menciptakan semua ini, wahai manusia, maka lihatlah bahwa sesungguhnya yaumal fasl, hari akhir itu, hari pertanggungjawaban akan apa yang kamu perbuat itu, kana miqata, telah diatur waktunya oleh Allah. Yang dimaksudkan apa kana miqata? Ada waktunya. Karena Allah itu tidaklah tergesa-gesa. Baik ketika orang mengatakan, "Hei, mana kualatnya? Mana? Aina yaumal fasl in kuntum apa?" Allah katakan dalam Yasin kalau tidak salah. In kuntum tu'adun. La ilaha illallah. Tu'adun. La ilaha illallah. Naam. Innama tu'aduna lawaqi'. Nah, banyak orang yang ayo mana balasannya? Ini loh, saya sudah membunuh beratusan orang. Katanya ada Tuhan. Mana kata Israel tuh yang sekarang lagi membom-bom? Oh, buktinya apa? Saya menang-menang aja terus. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah sabit. Allah Maha tetap. Maka apa yang akan mereka perbuat, baik yang suatu kebaikan atau suatu keburukan, nah di yaumil fasl ini akan ditentukan. Kana miqata. Naam, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kapan awal harinya? Awal harinya ketika roh yang dulunya menjadi awal dari penarikan ataupun awal dari kematian, yaitu infisalur ruh, terputusnya ruh dari jasad, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatuna afwaja, maka mereka akan datang berbondong-bondong di tempat yang begitu menakutkan. Naam. La ilaha illallah. Dan itu pasti terjadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ja'atil maut bima fih, kata Rasulullah. Karena ketakutan Rasulullah ketika mengatakan ja'atir rajifah tasbawahar radifah, ketika sangkakala itu kembali meniupkan trompetnya, karena kita tahu bersama bahwasanya ketika tiupan pertama itu membinasakan semua makhluk yang ada, semuanya. Sampai malaikat peniup sangkakala itu ketika meniupkan, semua siapapun mati semuanya. Bahkan malaikatnya, bahkan jinnya, sampai terdiri dari hanya 4 saja malaikat yang hidup, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Maka mengatakan kepada malaikat maut, cabutlah
malaikat Jibril, dicabut nyawanya. Cabutlah malaikat peniup trompet, dicabut nyawanya. Terakhir Israfil juga dicabut. Israel juga bukan Allah. Malaikat Jibril, Mikail juga dicabut. Israfil juga dicabut. Tinggal satu, malaikat penjabut nyawa. Dikatakan oleh Allah, siapa lagi yang masih hidup? Diriku sendiri ya Allah. Maka dicabutlah nyawanya dengan sendirinya sehingga tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan apa? Limanil mulkul yaum. Ayo sekarang, bagi siapa kekuasaan itu? Bagi siapa kekuasaan itu? Mana mereka pada saat itu mengatakan saya mampu, saya berkuasa, saya mengaku Tuhan. Semuanya binasa kecuali zat lillahil wahidil qahar. Nah setelah itu barulah tiupan sangkakala ditiupkan sehingga semuanya akan tumbuh kembali. Nah di tanah yang bukan tanah seperti kita. Kita tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan, seperti tumbuhnya flora, yaitu tumbuh dari biji yang berada dikatakan di tulang sulbi. Wallahu ta'ala alam. Maka di saat itu kita dalam keadaan telanjang semuanya. Dan di situ di ardil mahsyar apa yang terjadi? Fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka dilihat antara bumi dan juga langit ini sama, cuman berbeda. Terlihat di langit-langit itu banyak dengan pintu. Yang dikatakan ini bukan dunia kita, bukan dunia sekarang. Kenapa? Karena dunia kita sekarang dunia ma'ash, berkaitan dengan sebab. Kalau dunia nantinya itu namanya dunia ma'ad, yaitu dunia kita kembali yang tidak membutuhkan sebab dan seterusnya. Dilihat di atas langit itu ada pintu, fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Yang di saat itu kita lihat sebelumnya kita jelaskan bahwa gunung yang begitu kokoh itu terlihat suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sampai dikatakan seperti fata morgana. Dari saking kecilnya, dari saking lemahnya, dari saking ringannya. Naam. Ya Allah. Inna jahannama kanat mirsada. Setelah itu apa? Terlihat bahwasannya jahannam, api neraka yang begitu panas itu, mirsadan, seakan ingin menerkam kita. Antum ketika melihat macan itu, macan ketika ingin menerkam mangsanya, dia akan teliti dengan saksama, habis itu diserang. Seperti itulah jahanam untuk kita. La ilaha. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha. Sungguhnya pasti di antara kita itu melewati proses itu, melewati neraka jahanam itu. Nah, lit-taghina ma'aba. Untuk siapa jahanam itu ya Allah? Untuk mereka yang taghun, yang membangkang, yang selama ini dengan congkaknya mereka mengatakan enggak ada gitu. Selama ini menyediakan dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Labithina fiha ahqaba, yang dimana pasti dia akan menjadi tempat labithin, yaitu akan bertetap tinggal di sana. Ahqaba, ahqab itu satu ahqab itu 80, ada yang mengatakan 1 tahun. Jadi 100 tahun. Jadi 100 tahun tambah 100 tahun tambah 100 tahun, yaitu proses yang begitu lama dia ada di sana. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan di sana? La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Di saat itu yang mereka rasakan, ini yang mengatakan zat yang telah mengatakan bagaimana proses dunia dicipta. Zat yang saya cerita keindahan langit, keindahan bumi, bagaimana proses itu Allah yang menceritakan, dan juga ini juga Allah yang menceritakan. Dan pasti kita akan ke sana. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya Allah. Dan tidak ada yang mereka rasakan itu suatu yang dingin, enggak ada. Jadi panas yang membara. Sehingga Allah katakan lagi wala syaraba. Antum tahu enggak ketika badan kita panas, badan kita itu di cuaca yang terik, yang kita cari kan pasti minum itu. Untuk mendinginkan diri.
Sehingga Allah pun katakan, bayangkan, dan mereka tidak akan merasakan kecuali rasa panas dan tidak pernah mendapatkan minum. Nggak ada minum. Nah, illa. Oh, tapi Allah berikan illa. Ya Allah, berarti ada kecualinya. Ada sesuatu yang diberikan. Karena apa? Karena kadang kita itu dikatakan seperti ini. Cuaca itu benar-benar panas, kecuali ruangan yang itu. Jadi ada kepengecualian, berarti di ruangan itu dingin. Atau semua minuman pahit kecuali teh itu. Nah, karena ketika ada kata-kata kecuali, biasanya ada gambaran yang nyaman dalam hati. Oh, masih ada sesuatu yang enak berarti. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ini orang yang ada di sana enggak bakal merasa dingin. Karena panas yang ada dalam itu, dan juga enggak ada minuman kecuali. Ada kecuali ya Allah. Apa itu minumannya? Hamiman wa ghassaqa. Apa hamim? Yaitu suatu benda yang begitu panas sekali. Antum tahu benda padat ini bukan benda cair, ini benda padat. Antum tahu lahar itu? Lahar itu bukan dari air, bukan. Lahar itu karena tempat yang begitu panas sehingga benda padat itu mencair. Batu itu mencair. Sehingga itu yang menjadi minuman yang disuguhkan bagi mereka penduduk neraka. Ya Allah, semoga kita dijauhi dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Naam. Jazaan wifaqah. Sungguh ini menjadi suatu balasan yang sangat pantas untuk mereka dapatkan. Ya Allah, kenapa Engkau berikan balasan ini seperti itu? Apa kesalahan mereka ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Kenapa neraka itu ada? Kenapa siksa itu ditujukan kepada mereka? Apa salah mereka? Sesungguhnya mereka ini, asas pertamanya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Yang mereka lakukan adalah suatu pekerjaan yang tanpa dia tolak ukurkan. Apa sih balasannya? Apa sih konsekuensinya? Dan ketika itu terjadi, mohon maaf, itu bukan hanya kehancuran di bidang agama saja. Ketika kita suatu pelaku kejahatan, ketika dia tidak memikirkan konsekuensinya, dia akan melakukan itu. Dia marah sama orang, tampak keinginan mendasar dalam dirinya untuk membunuh orang itu karena dia marah sekali. Tapi dia enggan untuk melakukan itu karena dia tahu ada hukum positif yang kuat. Sehingga mereka yang membunuh secara otomatis dia akan diadili dan dipenjarakan, bahkan dihukum mati. Mereka yang sedang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara berjualan narkoba contohnya, keuntungannya besar. Tapi dia pikir-pikir dulu karena ada konsekuensinya, ada hisabnya. Apa itu? Kalau sampai aku ditangkap nanti, apa yang akan aku berikan kepada anak istriku, sedangkan aku akan diadili di penjara sana. Sehingga alhamdulillah tindakan kriminal akan betul-betul sedikit, akan betul-betul bisa ditahan ketika orang itu memikirkan, oh nanti konsekuensi yang akan aku dapatkan seperti ini. Nah, orang itu nggak paham, nggak mau tahu dia, ya sudah. Kata siapa, gak ada akhirat juga bagi mereka yang enggan untuk mempercayai tadi. Nah, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan dia tidak mempedulikan itu. Dia tidak mempedulikan, dia bahkan mengingkari, membohongi dengan apa yang telah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak berlaku untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita walaupun ahli maksiat, kita tahu bahwasanya konsekuensi yang kita dapatkan A, B, C, D, F, G. Tapi ya Allah, aku melakukan itu bukan karena aku itu mengingkari engkau. Aku itu bukan membangkang dengan apa yang engkau larang. Karena aku melakukan itu lantasnya, dasarnya karena rasa hinaku ini, rasa lemahku ini. Sehingga aku kalah dengan hawa nafsuku.
terlumuri aku akan dosa itu. Maka ya Allah, Engkau tahu, kami tahu bahwa Engkau adalah zat yang menerima taubat. Maka berikan taubat itu kepada kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Sehingga ya Allah, kami tahu bahwasanya tidak ada zat yang mampu untuk menghapuskan dosa melebihi darimu ya Allah. Maka Engkau telah mengatakan dalam lisan Nabimu, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Sesungguhnya mereka yang bertaubat dengan dosanya maka seakan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Maka ya Allah, taibuna ilaik, taibuna ilaik, taibuna ilaik, aiduna ladaik, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini masih separuh dari surat An-Naba. Nah, semoga hal ini bisa menjadi suatu manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Ulun terima kasih atas kehadiran Buhan Pian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah. Oh ya, baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita tahu biasanya setiap tahun itu kami akan mengadakan Hauliyah Al-Habib Hashim Al-Idrus di bulan Muharram, dan ini juga masuk sudah hari-harinya. Kebetulan umi saya, Naam Syarifah Nafisah, selaku dari ahli waris dari beliau, menyampaikan kepada kita yang pertama keinginan beliau untuk melanjutkan amanah dari Al-Habib Hashim dengan mengadakan haulnya, dan insyaallah kita akan adakan walaupun di minggu depan semampu kita. Kalau seandainya bisa besar alhamdulillah, kalau seandainya bisa hal yang bisa menyenangkan dari almarhum dan juga ibunda tercinta, dan kami meminta pada saat ini untuk membaca tahlil untuk beliau yang akan dipimpin oleh Adinda. Fa'alaikum falyatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله
إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي سبحان الله بحمده دائما سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرا حمدا يوافي ما يكافي مزيده يا ربنا الحمد كما لك الكريم عزيز بسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلى وسلم على سيدنا في المرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترى الأرض بعد الله وأنت خير وارثين اللهم اجعل وصل قبل سما قرأنا القرآن العظيم وكل من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمد سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم وجلك الحضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الله روح آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة والقربة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا المهاجر اللهم إني سبب وصول الفرح وشمل كتب العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول الفرح علي بعلوي سرقا وكبن سكرا سما سلم وغربها برها وبرها وسلم متى وانا بسم الله الحبيب هاشم بن عقيل الذي رسول الله
وسلوفنا جميعا اللهم اجعل فداء له من النار حجابا له من النار وبعدا له من النار سراء له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه ثم لوالدينا والديكم وامواتنا وامواتكم مسلمين عامة وخصوصا من لا زال ولا ذاكر من جميع في الجنان يا حنان يا منان يا من سل اعطى يستوينا عن اللهم اجبر انكسارنا اقبل اعتذارنا واختم بسلة عملنا وعلى الايمان لسان يندوفنا وانت راض أننا لا تهنا اللهم في غرفة تأخذنا الآخرة اجعل آخر كلامنا اجعلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كميتنا عليها فمتنا عليها غير مفتون ولا ضال ولا مبدل ولا مغير وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي على ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. تقبل الله منكم يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا